Pernah nggak kamu berpikir, kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad di masa itu, bukan di masa sekarang? Kenapa beliau hadir di tengah bangsa Arab yang terpecah, bukan di negeri besar seperti Romawi atau Persia? Kalau kita lihat lebih dalam, mungkin jawabannya jauh melampaui yang selama ini kita kira. Mungkin misi Nabi Muhammad bukan sekadar mendirikan agama. Mungkin beliau diutus bukan hanya untuk mengajarkan cara beribadah, tapi untuk membangunkan hati manusia, yang waktu itu sudah lama tertidur. Gimana kalau saya bilang, misi terbesar Nabi Muhammad itu ternyata bukan mendirikan agama? Pernyataan yang saya katakan ini mungkin kedengarannya aneh, atau bahkan provokatif. Kita semua tahu, risalah beliau itu intinya adalah syahadat, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan itu semua 100% benar. Namun, bagaimana kalau semua itu ternyata hanya bagian dari sebuah gambar yang jauh lebih besar? Jadi, untuk apa sebenarnya beliau diutus Allah ke muka bumi selama 23 tahun? Apa pesan inti di balik semua ajaran yang kita kenal? Di video ini, kita akan coba melihat risalah Nabi Muhammad dari sudut pandang lain. Sebuah pesan universal yang ternyata bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk saya, kamu, dan seluruh alam semesta. Simak videonya sampai akhir, dan mari kita mulai. Ketika bicara soal Islam, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah syariat. Sholat itu tiang agama, puasa itu perisai, dan zakat itu pembersih harta. Semua ini adalah kerangka super penting yang membentuk identitas seorang muslim dan hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi, kalau kita membatasi misi Nabi Muhammad hanya sebatas ritual dan hukum formal, itu seperti saat kita lihat gunung es, tapi cuma fokus sama puncaknya yang nongol di atas air. Kita mungkin kagum sama indahnya, tapi kita lupa kalau ada pondasi raksasa yang menopangnya di bawah laut. Al-Quran sendiri memberi gelar agung untuk Nabi Muhammad yang melampaui sekat-sekat kelompok. Allah tidak bilang, "Aku mengutusmu hanya untuk orang Arab," atau hanya untuk orang beriman. Sebaliknya, firman-Nya menggema, "Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Ayat di surah Al-Anbiya ini adalah kuncinya. Kata seluruh alam, atau alamin, itu sebuah deklarasi universal. Ini mencakup setiap manusia, yang percaya atau tidak, bahkan hewan, tumbuhan, dan seluruh ekosistem. Disinilah letak pesannya. Misi beliau itu bukan eksklusif, tapi inklusif. Misi agung Nabi Muhammad bukanlah sekadar mengajak orang ganti label agama. Lebih dari itu, misi beliau adalah sebuah proyek peradaban raksasa, untuk mengangkat derajat kemanusiaan, menegakkan keadilan universal, dan mengembalikan keseimbangan di bumi yang mulai rusak. Bayangkan, seorang dokter paling hebat sedunia. Misinya bukan buat ngasih label pasien ke semua orang. Misinya itu mendiagnosis penyakit, ngasih resep yang pas, dan menyembuhkan sebanyak mungkin orang, apapun latar belakang mereka. Nah, risalah Nabi Muhammad itu ibarat resep ilahi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit sosial yang kronis. Mulai dari ketidakadilan, keserakahan, perpecahan, dan kerusakan moral. Tujuannya bukan mengkotak-kotakan, tapi menyembuhkan. Ini adalah misi untuk memperbaiki software kemanusiaan itu sendiri. Sekarang, mari kita bedah 3 dimensi utama dari misi universal ini. Dimensi pertama, rahmat bagi kemanusiaan tanpa pandang bulu. Kemanusiaan di sini bukan cuma kemanusiaan Muslim, tapi seluruh umat manusia. Sejarah mencatat banyak sekali buktinya, tapi ada satu peristiwa yang luar biasa kuat menggambarkan ini. Peristiwa di kota Taif. Ketika Nabi Muhammad datang ke Taif untuk berdakwah, alih-alih disambut, beliau justru ditolak mentah-mentah, dicaci, bahkan dilempari batu oleh penduduknya hingga terluka parah. Dalam kondisi yang begitu menyakitkan, malaikat Jibril datang dan menawarkan, "Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa mengangkat 2 gunung ini dan menimpakannya kepada mereka." Apa jawaban beliau? Di tengah rasa sakit fisik dan batin, beliau menolak tawaran itu. Beliau justru berdoa, "Jangan, wahai Jibril, aku justru berharap agar dari keturunan mereka akan lahir generasi yang menyembah Allah." Bayangkan, orang yang baru saja menyakitinya, ia doakan kebaikan untuk anak cucu mereka.
Fokus beliau bukan pada siapa yang benar dan siapa yang salah saat itu. Fokusnya ada pada nilai universal yang bisa dirasakan oleh nurani setiap orang. Kasih sayang, empati, dan membalas kebencian dengan harapan. Pesannya sangat jelas, sebelum jadi muslim yang taat, jadilah manusia yang baik dulu. Karena kemanusiaan adalah fondasi dari segalanya. Dimensi kedua, cetak biru keadilan untuk semua. Kalau dimensi pertama tadi menyentuh hati, dimensi kedua ini membangun masyarakat. Misi Nabi Muhammad adalah meletakkan fondasi keadilan sosial yang melindungi semua orang, apapun suku dan agamanya. Bukti sejarah paling kuat untuk ini adalah Piagam Madinah. Banyak sejarawan, baik muslim maupun non-muslim, mengakui Piagam Madinah sebagai salah satu dokumen konstitusi tertulis paling awal dan revolusioner dalam sejarah. Ini bukan dokumen untuk umat Islam saja. Ini adalah kontrak sosial yang mengikat semua komunitas di Madinah waktu itu, termasuk berbagai suku Yahudi dan kelompok lainnya. Isinya sangat modern untuk zamannya. Di dalamnya dijamin kebebasan beragama. Kaum Yahudi diakui sebagai satu komunitas bersama kaum muslimin, dengan hak penuh menjalankan agama mereka tanpa gangguan. Piagam ini juga menetapkan bahwa semua warga negara, tanpa melihat agamanya, punya kewajiban yang sama untuk membela kota dan hak yang sama untuk dilindungi. Ini sebuah terobosan peradaban. Di zaman ketika hukum rimba masih berkuasa, Nabi Muhammad memperkenalkan konsep negara bangsa yang plural, yang dibangun di atas keadilan dan kesetaraan. Ini bukti nyata, bahwa misinya bukan memaksakan satu agama, tapi menciptakan sistem yang adil di mana semua keyakinan bisa hidup berdampingan dengan damai. Dimensi ketiga, menjadi rahmat bagi alam semesta. Misi universal Nabi Muhammad bahkan lebih luas lagi, sampai mencakup seluruh alam semesta, sebuah dimensi yang sering kita lupakan hari ini. Beliau diutus untuk mengembalikan peran manusia sebagai penjaga bumi atau khalifah, bukan perusak. Teladan beliau menunjukkan kepedulian ekologis yang luar biasa. Jauh sebelum ada isu krisis iklim atau kampanye Go Green, Nabi Muhammad sudah meletakkan prinsipnya. Beliau melarang keras merusak tanaman atau menebang pohon tanpa alasan, bahkan saat perang sekalipun. Coba bayangkan, di tengah panasnya pertempuran, beliau masih mengingatkan pasukannya untuk tidak merusak alam. Beliau pernah bersabda, "Kalaupun besok akan kiamat, dan di tanganmu masih ada satu bibit kurma, kalau kau mampu menanamnya, maka tanamlah." Ini pesan simbolis yang sangat dalam. Menanam itu adalah tindakan optimis, ibadah, dan investasi untuk masa depan, bahkan ketika dunia serasa akan berakhir. Kasih sayangnya juga sampai ke hewan. Beliau menegur sahabat yang membakar sarang semut, dan mengajarkan kita untuk hemat air meskipun sedang wudhu di sungai yang airnya melimpah. Ini semua bukan sekadar aturan kaku, tapi sebuah cara pandang, bahwa kita adalah bagian dari ekosistem besar ciptaan Tuhan, yang harus dihormati. Jadi, apa yang menyatukan itu semua? Apa benang merah dari rahmat untuk manusia, keadilan untuk masyarakat, dan kepedulian pada alam? Jawabannya ada dalam satu kalimat yang beliau sendiri nyatakan sebagai misi puncaknya. Sesungguhnya, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Inilah tujuan akhirnya. Menyempurnakan akhlak. Mendoakan orang yang menyakiti kita adalah buah dari akhlak. Membuat piagam yang adil untuk semua adalah manifestasi politik dari akhlak. Peduli pada sebatang pohon dan seekor semut adalah cerminan ekologis dari akhlak. Misi beliau pada intinya adalah mencetak manusia-manusia berkarakter agung. Manusia yang kehadirannya membawa damai, bukan masalah. Dalam konteks ini, agama bukanlah tujuan akhir, tapi sarana. Sholat, puasa, dan ibadah lainnya adalah proses latihan untuk melahirkan karakter mulia itu. Karena apa gunanya ritual, kalau tidak membuat kita jadi orang yang lebih jujur, lebih adil, dan lebih peduli. Jika pembahasan kita kali ini membuka cara pandang baru buat kamu, jangan lupa klik subscribe, biar kamu tidak ketinggalan jika ada pembahasan menarik lainnya dari channel ini. Jika ada saran dan kritikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Pada akhirnya, misi Nabi Muhammad jauh lebih luas dari yang sering kita bayangkan. Bukan cuma membangun agama, tapi membangun peradaban. Sebuah peradaban yang berdiri di atas pilar kasih sayang, keadilan untuk semua, keseimbangan alam, dan puncaknya adalah akhlak mulia. Di zaman kita yang penuh perpecahan, ketidakadilan,
dan krisis lingkungan, pesan universal ini justru semakin relevan. Risalah beliau pada dasarnya bukanlah tembok untuk memisahkan kita dan mereka. Sebaliknya, ia adalah jembatan yang terbentang luas, yang mengajak seluruh umat manusia untuk bersatu di atas nilai-nilai kebaikan yang sama. Inilah makna sejati dari rahmatan lil alamin, sebuah rahmat yang melampaui segala batas.